Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang orang yang ada di video tadi? Hebat sekali ya, bisa mengingat banyak angka hanya dalam hitungan detik. Coba bayangkan, bila siswa kita dapat mengingat seluruh pelajaran dengan mudah seperti orang tadi, pasti proses belajarnya lebih efektif. Bapak Ibu, mengingat adalah tahapan yang paling penting setelah proses pemahaman. Siswa harus memiliki ingatan yang baik agar dapat menarik kembali informasi-informasi yang dibutuhkan. Ternyata, ada teknik yang bisa digunakan untuk mengingat seperti orang di video tadi loh, namanya teknik Memory Palace. Kita akan belajar teknik Memory Palace sesaat lagi. Halo semuanya, masih dengan saya, Tantia. Jadi apa ya Memory Palace itu? Memory Palace adalah teknik mengingat dengan cara menghubungkan sesuatu yang ingin diingat dengan lokasi-lokasi yang sudah sangat kita kenal. Misalnya, denah rumah kita. Kemudian kita visualisasikan informasi yang ingin diingat itu seolah ada pada tiap lokasi dalam rumah kita. Ketika Anda ingin mengingat kembali informasi tersebut, Anda cukup membayangkan perjalanan menuju tempat di mana Anda menyimpan informasi tersebut. Mudah bukan? Sebagai contoh, kita ingin mengingat 5 benda berikut secara berurutan. Payung, ember, panci, gelas, sapu. Lalu tentukan 5 lokasi di rumah yang Anda hafal. Contohnya, 1. Pintu. 2. Ruang tamu. 3. Dapur. 4. Kompor. 5. Gudang. Sekarang bayangkan benda-benda itu ada dalam lokasi bagian dari rumah yang tadi Anda sudah hafal. Caranya, bayangkan Anda memasuki rumah. Pertama, Anda ingin membuka pintu, tiba-tiba tergantung payung besar yang seketika terbuka, melayang dan berputar-putar di atas Anda. Kedua, Anda memasuki ruang tamu. Di sana Anda seolah melihat ember di atas meja. Ember itu berisi air yang terus mengalir keluar karena bocor. Ketiga, Anda berjalan menuju dapur dan menemukan panci di atas kompor yang masih hidup. Terjadi kebakaran. Panci itu mengeluarkan asap mengepul hingga memenuhi ruangan. Keempat, konsentrasikan di dalam suasana kebakaran. Anda seolah melihat ada gelas yang terus membesar. Di dalam gelas tersebut berisi air. Nah, tiba-tiba gelas itu bergerak sendiri, menumpahkan airnya ke atas panci sehingga mematikan api. Kelima, setelah api mati, Anda beranjak ke gudang. Di sana Anda melihat sapu bersandar di sudut ruangan. Ketika Anda ingin mengambilnya, tiba-tiba saja sapu itu terbang ke sana kemari membuat gudang jadi berantakan. Bapak Ibu, seperti itulah kira-kira penerapan teknik Memory Palace ini. Bila ingin mengingat kembali nama benda tadi secara berurutan, Anda cukup membayangkan benda-benda tersebut berada dalam lokasi yang Anda buat tadi. Semakin unik visualisasi yang kita bayangkan, maka akan semakin mudah untuk mengingatnya kembali. Teknik ini akan sangat berguna terutama untuk menghafal benda-benda dalam jumlah banyak dan sesuai urutan. Semakin sering mengulang, semakin cepat kita bisa menghafal, dan semakin lama informasi tersimpan dalam memori. Baiklah Bapak Ibu, demikian penjelasan saya tentang teknik Memory Palace. Semoga bermanfaat untuk membantu pembelajaran siswa Anda ya. Sampai jumpa di video lainnya.